Halo, selamat siang. Eh, Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah jaringan virtual di dalam aplikasi VirtualBox. Nah, sebelumnya kita harus tahu desainnya dulu, desain jaringannya. Kira-kira kita akan membuat seperti ini. Ini yang sudah saya buat sudah aku buat di paket tracer, jadi nanti bisa dilihat structure dari jaringannya. Oke, di sini kita punya ADSL modem di sini. Ini adalah ADSL modem. Kemudian ini komputer yang terhubung langsung ke modem itu. Nah, di sini ada switch yang terpasang di atas. Kemudian di sebelahnya itu ada router Open WRT yang aku buat sebagai bridge. Tapi aku simbolkan di sini sebagai switch saja. Kemudian di sini akan terhubung komputer punyanya adik di sebelah. Nah, komputer yang kita gunakan ini adalah laptop ini. Nantinya kita akan membuat virtual jaringan seperti ini. Jadi kita membuat virtual router, kemudian bawahnya virtual komputer. Untuk sementara ini yang sudah ada adalah ini VM bridge-nya ini sudah ada. Kita akan membuat ini virtual machine di dalam jaringan yang virtual juga. Jadi routernya nanti kita pakai distro Linux namanya IP-Fire. Jadi itu distro yang khusus untuk router sama penanganan firewall ya. Oke, itu punya web interface. Nanti kita konfigurasi hingga bisa diakses web interface-nya. Oke, stay tune. IP-Fire-nya sendiri bisa di-download di situsnya, yaitu ipfire.org. Nah, IP-Fire and open source firewall distribution. Nah, silakan download di sini. Silakan juga dibaca fitur-fiturnya dan manualnya. Oke, download di sini. Gunakan yang ini, installable this image. Langsung saja di download di sini. Ini via torrent, atau iOS-nya bisa di download. Oh iya, iOS-nya bisa di download secara langsung. Silakan coba di download dulu dan simpan aja. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan struktur jaringan dan instalasi IP-Fire ke server. Nah, kemudian akan aku jelaskan bagaimana struktur IP address dari jaringan yang ada dan yang akan kita buat nanti. Jadi struktur jaringannya itu seperti ini. Oke, kita punya router di sini, main router dengan IP 192.168.110/27, dan laptop ini yang kita gunakan ini IP-nya 119. Ini masih sejaringan sama router yang utama 127. Kemudian virtual VM hostnya, komputer yang punya virtual machine itu adalah ini IP-nya 192.168.111/27. Jadi nanti kita akan buat jaringan baru dengan IP 192.168.132/27. Jadi kelanjutan dari subnet ini. Oke. Kemudian routernya nanti, main router yang di sana, router virtual, nanti dia akan punya IP 192
108.1.5 yang terhubung ke host network. Kemudian punya 192.168.133 yang terhubung ke internal networknya dia. Jelasin lagi. Jadi laptop ini punya IP ini, VM host ini IP-nya 11. Dan router virtual ini yang menghadap ke internet, dia punya IP ini. Yang menghadap ke internal punya IP ini. Semuanya /27. Jadi subnet hostnya 255.255.255.254. Oke, aku rasa nggak perlu hitung lagi subnet hostnya ya. Langsung saja nanti kita coba bikin VM baru sekaligus instalasinya untuk IPFire. Jadi intinya kita pakai IPFire untuk membuat router virtual ini. Oke, langsung saja dimulai. Pertama kita lakukan koneksi VNC ke server yang VM hostnya. Sudah saya siapkan ini. Oke, siap diakses. Oke, kita akses menggunakan Void VNC. Oke, betul, langsung saja. Nah, ini tampilan dari server yang ada di sebelah sini. Ini tanpa percaya ini server ya, meskipun dia mobil desktop. Oke, pertama masuk ke VirtualBox. Ini daftar VM yang aku punya di sini. Sebenarnya aku udah nyoba ini, IPFire ini. Nah, nanti kita akan coba buat VM baru aja dengan nama yang agak beda. Tapi ini udah jalan ya, ini sudah jalan. Konfigurasinya. Jadi dia butuh dua adapter. Satunya bridge adapter yang connect ke internet. Yang kemudian dia punya internal network namanya VPSnet 1. Nah, ini emang aku buat dia kayak jaringan virtual yang emang buat percobaan saja. Oke, anyway, langsung saja kita coba buat VM baru. New. Kemudian Linux. Kita pilih yang 32 bit. Ini. Kasih nama saja IPFire mainan. Oke. Agak lambat ya. Next. RAM-nya 256 sudah cukup. Oke, harddisknya kita buat sebesar 3 GB. Oke. Dan kita konfigurasi jaringannya. Kita punya NAT secara default dia sebagai NAT. Kita buat bridge adapter, hubungkan ke ETH0. Oke. Ingat-ingat saja MAC address-nya belakangnya 95. Oke, kita buat adapter 2 dengan internal network. Kita buat jaringan baru saja. Misalnya mainan net 2. Nah, oke, dengan MAC address belakangnya 48 sama 95 ya. Jadi yang terhubung ke internet 95. Kemudian yang internal 48. Kita catat saja. Ini yang ke sini belakangnya net XX95. Kemudian yang ke internal kita buat 48. Oke.
Oke, dia sudah punya dua jaringan 3 GB, sudah lebih dari cukup untuk router biasa. Kemudian oke, sebentar. Oke, langsung saja kita mulai dengan menjalankan VM ini. Start. Nah, untuk host drive, silakan arahkan ke IP Fire yang sudah di-download. Start. Ini nggak muncul. Nah, ini muncul. Kemudian lakukan install IP Fire. Agak lambat sepertinya untuk koneksi VNC-nya. Nah, pilih English. Start installation. Accept lisensi. Oke. Kemudian delete all data. Extend file system. Tunggu sampai selesai. Ini cepat kok, nggak sampai semenit. Kalau selesai, ya sudah selesai. Cuma sebentar banget. Oh, kan sudah selesai. Oke, instalasinya cukup cepat. Langsung saja reboot. Nah, ini masuk ke grupnya. Aku zoom saja biar lebih bagus. Oke, here we go. US. Kemudian untuk waktunya pilih yang Asia. Asia Jakarta. Asia Jakarta. Ini dia. Oke. Tapi fire saja. Oke. Domainnya oke, biarkan. Passwordnya masukkan password. Untuk ini untuk shell access, dan admin ini untuk yang web UI nya. Oke. Dan kita buat konfigurasinya. Nah, kita pakai untuk router biasa saja tanpa ada DMZ atau jaringan-jaringan yang lain. Kita pakai green press rate saja sudah cukup. Oke, pilih green press rate. Oke. Nah, sekarang kita assign cardnya ke sini. Nah, green ini adalah interface yang terhubung ke internal network. Kita sudah ingat-ingat yang terhubung ke internal adalah yang belakangnya 48. Jadi kita pilih yang ini. Nah, and then kemudian untuk yang merah kita pilih yang satunya. 95 yang berhubung ke internet secara langsung. Oke, done. Pilih done. Kemudian untuk address setting, pilih address setting ini. Nah, untuk green sendiri kita akan buat IP-nya 192.168.1 1.33 dan subnet masnya 224. Halo. Nah, oke saja. Dan yang merah seperti yang kita buat di sini. Kita buat static. IP address-nya 192.168.1.5 dan netmask 224. Oke, sudah muncul. Oke, dan setelah dikonfigurasi sesuai dengan jaringan yang kita tadi,
oke saja. Oke, dan gateway DNS gateway gunakan router utama sebagai DNS 198.1.10. Oke, dan kemudian kita buat DHCP server di sini. Kita start addressnya 192.168.140 saja, 190. Kemudian end addressnya 145. Kita batasi di sini. DNS-nya ini sebagai internalnya benar. Kemudian suffix, oke. Setup is complete. Oke. Kita tinggal tunggu untuk konfigurasi berikutnya. Oke, setting up firewall. Agak lambat ya. Downloading firewall. Oke. Sambil nunggu. Oke, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi setelah reboot. Stay tune. Oke, tadi ketika konfigurasi DHCP server ada kesalahan ketika mengetik 145, seharusnya 1.45 dan 145. Ya, kurang teliti ya. Untuk membenarkannya, login dulu ke Appifier yang sudah kita install lagi. Saja dengan misalnya saya buat masukkan passwordnya yang sudah diberikan tadi. Oke, sudah masuk ke root. Kemudian coba ke /etc, kemudian /dhcp v edit file itu. Nah, ini masalahnya ada di sini. 145 bukan titik 1 dengan titik 1.45. Tambahkan titik di sini. Tambahkan titik install. Oke, skip. Kemudian restart service-nya DHCP. etc ini DHCP start. Oke, DHCP-nya sudah jalan. Nah, tadi karena DHCP-nya error, dia klien tidak dapat IP address. Nah, ini sudah terhubung dalam jaringan sama, tapi tidak dapat IP address. Coba if config lagi. Yang dapat IP address, lakukan dengan pihak klien. Belum dapat IP address, tetap saja. Saja dulu kan. Oke, matikan dulu. Saja langsung nyalakan Appifier mainannya. Oke. Jadi cuma ada masalah di DHCP servernya. Jadi klien tidak bisa terhubung dengan DHCP, harus dengan IP manual. Supaya lebih enak menggunakan DHCP saja.
Jadi sudah kita betulkan konfigurasinya. Coba kita jalankan yang VM-nya yang sebagai klien. Load. Nah, dia sudah dapat IP dari router yang kita buat ini. Nah, langkah berikutnya kita akan jalankan apa namanya, supaya GUI-nya punyanya Appifier bisa diakses dari host, dari jaringan host ini, bisa diakses dari sini. Kalau kita coba akses ke situ, maka akan terjadi error. Portnya 444 HTTPS, error karena dia diblok oleh firewall. Nah, jadi semua akses dari jaringan luar ini masuk ke sini nggak bisa diblok sama dia secara default. Nah, akan kita coba buka bloknya ini supaya kita bisa mengkonfigurasi melalui jaringan luar ini. Karena di sini ada browsernya ya, karena di mana di sini nggak ada browsernya, bisa disalami kelamaan. Oke, konfigurasi firewallnya. Firewall nano ya, V, kebiasaan pakai nano, V. Oke, ini ada konfigurasi firewallnya. Supaya bisa diakses dari luar, nah, maka rubah ini baris ini, tambahkan sebaris yang sama kayak ini. Tapi kalau pakai via aku belum biasa sih. Coba Appifier install -u pakai Appifier. Jadi paket manajernya dia menggunakan Appifier ya. Okay, the GUI is configured correctly. Try now, fix this. Nah, biarkan hingga nano terinstall supaya lebih mudah. Kalau aku sih lebih mudah pakai nano ya. Terserah saja dengan selera masing-masing. Oke, cari tadi. Nah, duplikat ini, bikin line baru, tambahkan, ubah green depth jadi red depth. X, yes. Ya, restart firewallnya. DC IDD firewall start. Apa tuh? Oh, restart firewallnya. Oke, sudah jalan. Coba kita akses dari sini. Nah, sudah bisa diakses. Admin, dan password yang kita butuhkan tadi. Nah, ini adalah konfigurasi web interface dari Appifier. Kita bisa melakukan konfigurasi banyak hal di sini. Oke, langkah berikutnya kita akan coba jalankan, kita forward jaringan DHCP SSH-nya supaya kita bisa mengakses ke jaringan dalam, supaya kita bisa mengakses komputer ini dari host. Kalau ini kan IP-nya 40 ya, tapi sebelumnya kita harus melakukan routing dulu. Tambahkan static routing. Nah, 8
10/27 dengan gateway 192.168.110 ya, di interface red 0. Ready? Oke, sudah masuk. Nah, kemudian tambahkan sebuah routing statis lagi di router utama. Anggap aja di sensor ya ini ya. Advanced setup, routing. Nah, ini sudah ada NT-nya. Untuk ke jaringan ini 132/27, maka akan melewati gateway ini. Nah, sudah jalan. Coba lakukan ping ke jaringan itu. Nah, untuk dari interface red 0 ya sudah bisa diakses, dan interface satunya yang di internal dia sudah bisa diakses. Routingnya berhasil. Nah, sekarang kita akan coba akses ke dalam sini, Ini IP-nya 140. Kita pilih saja. Nah, ya nggak bisa diakses karena diblok oleh firewall. And then coba kita buka aksesnya ke situ. Untuk membuka akses ke jaringan internal, kita harus melakukan forwarding dari pengaturan firewallnya ya. Update lagi pengaturan firewallnya, tambahkan sebuah entry baru di bawah yang tadi. Nah, kasih aja komen forward gitu. Forward. Oke, untuk itunya IP tables a forward input dengan interface input dari dev red dev, kemudian keluarnya ke output green dev. Accept. Oke, save. Ini restart firewallnya. Yang salah. Oh ya, belum ditutup. Oke. Start. Seharusnya kita sudah bisa melakukan ping ke sini, ke 40. Coba lakukan ping ke 40. Sudah bisa di ping, jadi sudah bisa melanjutkan request ke jaringan dalam situ. Nah, sekarang kita akan mengakses SSH. SSH punya apa? Punyanya si amplifier ini, supaya bisa diakses dari luar ya. Secara default dia mati, dia nggak dinyalakan. Nyalakan dulu SSH access. Oke, default portnya adalah port 22. Save saja. Sudah save. Oke. Dan coba kita akses ke sini melalui SSH. Sebenarnya aku sudah punya web shell di mana? Di server. Aku pakai shell in a box. Sudah lebih jelas nanti. Oh. Oke. Sage load at .15 or 27. Tunggu saja. Lalu.
Oh, dari luar nggak bisa ya. Coba kita akses ke dalam, ke jaringan dalam. Jadi komputer 40 sudah ada SSH servernya. Oke, yes. Tuh. Ini ada di jaringan dalam. Kita akan ping ke gateway yang itu dalam. Ini ya 33. Nah, ini bisa di ping dari dalam. Coba lakukan SSH ke situ. Port 222. Sebenarnya root. Nah, sudah bisa dari dalam. Oke. IP file sudah bisa diakses oleh SSH. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengakses IP file itu dari luar? Maka tambahkan saja firewall lagi. Oke, firewall, cari, aduh, kebiasaan pakai konsol, sorry. Cari line yang mengandung baris tadi. Nah, tadi. Nah, ini. Akan saya komen hello SSH access. Kemudian coba tambahkan IP tables -a input -e dari interface merah red dev ke port ke TCP, menggunakan koneksi TCP dengan port 222 SC send. Oke. Oke, sudah jalan. Kita akan akses coba dari komputer host ini. Tadi dari 33 ya, dari 40. Oke, ini dari 11. SSH root at 192.168.1.5 dengan port 222. Harus dihapus dulu SSH kliknya. Oh. Coba lagi. Yes. Oke, kita sudah bisa mengakses SSH-nya dari jaringan luar. Oke, jaringannya sudah terbentuk. Itu dulu tutorial untuk hari ini. Nah, nantinya kita bisa mengeksplor lagi semua service yang ada di sini. Mulai dari IDS, di sini udah punya IDS sendiri, pakai snort dia punya snort. Kemudian ada macam-macam. Ada monitoring juga ada. Kemudian ini yang ke internet, OpenVPN, web proxy, DHCP server yang kita konfigurasi tadi.
Kemudian ada paket-paketnya, Packfire, nah, ada log-lognya, IDS, dan masih banyak yang lain fitur-fiturnya. Silakan dieksplor. Itu tadi konfigurasi dasar kita menjalankan IPFire di dalam VirtualBox. Oke, itu dulu untuk hari ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.